warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran IPAS kelas 5. Oke, sebelumnya gimana nih kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah semuanya sehat. Oke, kalau Ibu bilang gimana kabarnya hari ini? Kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Oke, bisa. Gimana nih kabarnya hari ini? Oke. Nah, kalian sudah semangat. Sekarang kita tepuk konsentrasi. Karena semangat aja tidak cukup ya. Kalian harus konsentrasi di pembelajaran IPAS kali ini. Oke? Kalau Ibu bilang konsentrasi, kalian jawab konsentrasi, dimulai. Nah, oke, bisa? Oke, bisa. Konsentrasi dimulai. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua karena kita sudah semangat dan sudah konsentrasi untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, alangkah lebih baiknya kita baca doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin doanya terlebih dahulu. Oke, pembacaan doa telah selesai. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat pembelajaran kemarin itu tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Oke, banyak ya yang sudah mengacungkan tangan. Ibu mau pilih salah satunya. Boleh, Vera? Apa? Oke, betul sekali. Nah, kemarin karena kita telah belajar tentang simbiosis, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang rantai makanan, ada yang sudah membaca pengertian rantai makanan itu apa? Oke, ada dua yang mengacungkan tangannya. Ibu mau pilih Lail dulu. Boleh Lail jawab? Wow, boleh tepuk tangan untuk Lail. Lail sudah berani mengacungkan tangan dan menjawab. Oke, sudah bagus jawabannya juga. Ada yang bisa menambahkan jawaban dari Lail? Oke, tadi ada dua yang mengacungkan tangannya ya, Lail dan Nandita. Boleh Nandita dilengkapi jawaban Lail. Wah, keren, anak-anak Ibu sudah pintar, sudah siap untuk pembelajaran hari ini. Jawabannya bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Lail dan Nandita. Nah, betul yang dikatakan Lail dan Nandita. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antara makhluk hidup di suatu ekosistem. Nah, hubungan antara makhluk hidup yang saling mempengaruhi itu akan menghasilkan suatu ekosistem. Nah, nyambung dengan pembahasan yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan itu adalah serangkaian makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Nah, yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Nah, kenapa sih mereka melakukan hal tersebut itu? Ada yang tahu kenapa? Betul sekali. Tepuk tangan untuk Iklimah. Betul yang dikatakan oleh Iklimah, mereka melakukan hal tersebut itu untuk kelangsungan hidup mereka. Karena apabila mereka tidak makan, apabila tidak adanya produsen, apabila tidak adanya konsumen, dan apabila tidak adanya dekomposer atau pengurai, mereka tidak bisa melangsungkan kehidupan mereka. Nah, di sini Ibu ada contoh tentang rantai makanan. Ada yang bisa menyebutkan ada apa saja di dalam gambar ini? Boleh acungkan tangannya? Oke, boleh. Mira, ini apa? Betul, ini rumput. Ini kelinci, betul. Ini serigala, betul sekali. Dan yang keempat, oke, ini harimau, betul. Dan yang kelima, ada yang bisa menebak? Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk Mira. Nah, di sini ada rumput, kelinci,
serigala, harimau, dan jamur atau bisa disebut dengan pengurai. Nah, kita jelaskan satu-satu ya di sini agar kalian lebih paham lagi. Yang pertama itu ada rumput. Nah, kenapa rumput di sini bisa disebut dengan produsen? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Di sini rumput kenapa bisa disebut sebagai produsen? Karena rumput menghasilkan makanan untuk makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya yaitu kelinci. Nah, di sini ada kelinci. Kelinci ini bisa disebut dengan konsumen yang pertama. Nah, serigala disebut dengan konsumen yang kedua. Dan harimau ini bisa disebut dengan konsumen yang ketiga. Kenapa konsumen di sini sangat banyak? Ada 1, ada 2, ada 3. Karena konsumen ini yaitu makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Nah, contohnya kelinci. Kelinci pemakan rumput. Nah, rumput di sini juga sebagai makhluk hidup, yaitu makhluk hidup berbentuk tumbuhan. Nah, serigala di sini memakan kelinci sebagai makanan sehari-hari dia. Dan harimau memakan serigala. Dan yang terakhir ini ada jamur. Kenapa jamur bisa disebut dengan pengurai? Nah, karena jamur itu memakan sisa-sisa atau sari-sari dari bangkai atau makhluk hidup yang setelah mati. Jadi, antara rumput, kelinci, serigala, harimau, dan pengurai ini disebut dengan rantai makanan. Jadi, kelangsungan makhluk hidup yang saling berkaitan. Gitu. Ada contoh lainnya selain hewan, yaitu manusia. Manusia bisa memakan daun-daunan, misalnya bayam, kangkung. Nah, kangkung atau bayam tersebut bisa disebut dengan produsen. Nah, manusia emang bisa dimakan oleh hewan lainnya atau makhluk hidup lainnya, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi, manusia ketika meninggal nanti, mereka akan dikuburkan. Nah, tubuh mereka akan habis dimakan oleh hewan-hewan atau pengurai yang ada di dalam tanah tersebut. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, supaya kalian lebih paham apa yang telah Ibu jelaskan barusan tentang rantai makanan, Ibu ada satu video, satu nyanyian yang akan membuat kalian lebih paham. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya di sini. Oke. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, ada satu, konsumen dua, juga pengurai. Makan, dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen satu, hewan herbivora, konsumen dua, hewan karnivora, macam pengurai, contohnya jamur. Hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. Nah, itulah video dan nyanyian tentang rantai makanan. Ibu harapkan semoga dari materi yang telah Ibu jelaskan barusan dan video yang diputar itu bisa lebih membuat kalian paham dan bisa membuat kalian lebih mengerti. Nah, jadi rantai makanan itu adalah serangkaian proses makhluk hidup yang saling memakan dengan urutan tertentu.
yaitu terdiri dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Oke, sepertinya kalian sudah paham. Sebelum pulang, mari kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke, baca doa telah selesai. Hati-hati yang akan pulang dari jemput. Hati-hati di jalannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.